menggali pandangan Bapak tentang kesiapsiagaan bela negara, khususnya sebagai ASN di Pengadilan Agama Kilamutan. Bela negara itu bukan hanya angkat senjata, tetapi juga kesediaan ASN menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, bagaimana kesiapsiagaan bela negara yang Bapak wujudkan melalui kedisiplinan dan penuh tanggung jawab dalam keseharian di kantor? Ya, tentu saja dengan kami sebagai ASN di Pengadilan Agama Kilamutan, kesiapsiagaan bela negara yang kami lakukan itu yang pertama, disiplin tepat waktu, jadi hadir ke kantor tepat waktu. Terus yang kedua, mematuhi semua aturan yang ada di Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Dengan menjalankan itu semua, tentu saja diharapkan kita dapat memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Kilamutan. Begitu. Kalau contohnya apa tindakan keseharian Bapak mengenai kesiapsiagaan bela negara dalam pelayanan hukum di Pengadilan Agama Kilamutan itu bagaimana? Ya, dalam hal pelayanan hukum di Pengadilan Agama Kilamutan, yang pertama itu kita pada saat bertemu pihak yang datang, kita harus bersikap secara ramah dan menerapkan 5S dan menanyakan kepada mereka keperluan apa yang dibutuhkan pada saat datang. Setelah mengetahui itu, maka kita menjelaskan tata caranya, misalnya dalam pendaftaran perkara, dan kita mengarahkan mereka ke loket yang sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat datang, sehingga jadi pada saat mereka datang itu sudah dapat terlayani dengan baik dan diharapkan mereka puas dalam pelayanan itu. Kalau di era sekarang itu kan tantangan ASN semakin kompleks Pak, mulai dari disiplin kerja, teknologi, dan hingga menjaga netralitas. Tantangan apa yang paling sering Bapak hadapi dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya, tantangan yang pertama itu yang paling banyak kami hadapi itu tentang update-nya aplikasi peradilan, berbagai aplikasi baru yang ada di peradilan. Terus yang kedua itu mengenai ASN yang dituntut harus netral. Cara di situ kami harus menjaga netralitas, dan yang kedua mengikuti berbagai pelatihan, terutama di peradilan itu ada berbagai macam pelatihan, saling membantu antar pegawai, dan selalu menanamkan bahwa amanah itu merupakan hal yang utama dalam pekerjaannya. Terima kasih banyak ya Pak atas jawaban dan pandangan yang sangat berharga. Semoga kesiapsiagaan bela negara yang Bapak wujudkan melalui disiplin, integritas, dan pelayanan di Pengadilan Agama itu menjadi teladan bagi kita semua. Ya, amin. Terima kasih. Menurut Ibu, bagaimana kesiapsiagaan bela negara bisa diwujudkan melalui sikap disiplin dan tanggung jawab dalam pekerjaan sehari-hari di kantor? Baik, kalau misalnya kita kan di pengadilan ya, mungkin dalam menerapkan disiplin dan tanggung jawab ini bisa dimulai dengan datang tepat waktu ke kantor, menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan SOP yang ada, memastikan bahwa pekerjaan kita ini dapat dimiliki tanggung jawabnya, gitu kan ya. Secara umum, yang pasti kita tuh harus menjaga integritas, menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan itu akan membentuk kepercayaan di masyarakat. Menurut Ibu, apa contoh nyata tindakan sehari-hari di kantor yang mencerminkan semangat bela negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat? Pelayanan hukum di pengadilan yang tentunya mengutamakan asas cepat, mudah, dan biaya ringan, kita memastikan bahwa para pihak mendapatkan keadilan dalam mengajukan perkara mereka, sehingga apabila kita berlaku profesional, masyarakat juga akan merasakan kehadiran negara itu sendiri melalui pelayanan hukum yang adil. Menurut Ibu, tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam menjaga kesiapsiagaan bela negara di kantor dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Beberapa tantangan antara lain mungkin konsistensi ya, konsistensi untuk disiplin, terus bagaimana kita menghadapi perkembangan teknologi informasi, dan juga mengingat dinamika sosial dan politik yang ada saat ini ya. Tentunya yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan diri, baik itu melalui bimtek ataupun secara mandiri, terkait dengan pemahaman pekerjaan kita maupun secara umum itu sendiri. Selain itu, kita juga harus berpegang teguh pada kode etik, sehingga setiap ASN, terutama hakim dalam hal ini, mampu menghadapi tantangan dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dalam setiap tugasnya itu sendiri. Terima kasih Bu. Ya, selamat pagi. Tentunya perkenalkan, nama saya Pinda dan sebelah saya Bapak Indro selaku Panitia Muda Perdata di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Selamat pagi, terima kasih. Ya. Mungkin langsung saja wawancara hari ini mengenai bela negara. Ya. Menurut Bapak, bagaimana kesiapsiagaan bela negara bisa diwujudkan melalui sikap disiplin dan tanggung jawab dalam pekerjaan sehari-hari di kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo ini, Bapak? Terima kasih. Sampai sejauh ini terkait dengan pertanyaan Mas Penda, bela negara yang dimaksud terkait dengan disiplin dan tanggung jawab bisa kita lihat atau kita amati sehari-hari dari pegawai di Pengadilan Tinggi Gorontalo khususnya. Dalam hal disiplin, kita bisa melihat dengan terwujudnya datang tepat waktu, kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target-target, dan itu bisa dilihat dari SOP untuk setiap pekerjaan dan setiap layanan yang kita berikan. Kemudian terkait dengan tanggung jawab, jadi setiap personil, dalam hal ini setiap pegawai di Pengadilan
Tinggi Gorontalo harus bertanggung jawab terhadap tugas, pokok, dan fungsi masing-masing. Menurut Bapak, contoh nyata tindakan sehari-hari di kantor yang mencerminkan semangat bela negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Jadi terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Dalam semangat bela negara, khususnya dalam bidang pelayanan hukum, mungkin kita bisa ringkas dalam dua tema yang memang sedang giat-giatnya dilaksanakan di Mahkamah Agung, khususnya di Pengadilan Tinggi. Kita menyoroti tentang integritas dan profesionalisme. Jadi integritas setiap personil dalam melayani pencari keadilan, terutama di dalam kehidupan sehari-hari ini. Sebagai contoh konkret itu pelayanan pada saat di BTSP, jika seorang pencari keadilan itu bertanya terkait dengan perkembangan hukum dalam perkaranya, maka dalam penyajian informasi kita harus transparan dan menyajikan informasi tepat waktu, tidak ditunda-tunda, kemudian berintegritas. Artinya kita tidak terkait dengan gratifikasi. Jadi segala ini kita abaikan. Kalau memang harus dikeluarkan informasi, harus kita keluarkan sesuai dengan tahapan dalam layanan hukumnya. Jadi kalau putusan sudah di-upload dalam suatu sistem elektronik yang dalam SPP misalkan, jadi kita harus bisa memberikan penjelasan dan sesuai dengan waktunya. Kalau memang sudah keluar, harus kemudian profesional. Jadi terkait profesionalisme itu kita mampu menjelaskan sesuai kemampuan kita tahapan-tahapan upaya hukum terhadap perkara yang diajukan. Menurut Bapak, tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam menjaga kesiapsiagaan bela negara di kantor ini? Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Jadi terkait dengan bela negara, khususnya dalam penerapan pelayanan kita sebagai abdi negara di Mahkamah Agung, tentunya banyak godaan. Itu akan menyangkut integritas kita dalam memberikan pelayanan kepada publik. Jadi yang patut diwaspadai, kita kan berhubungan dengan pihak-pihak luar yang selalu berkeinginan untuk memenuhi keinginannya mereka. Jadi kita sedapat mungkin untuk membatasi pergaulan kita, terutama di luar. Kita tidak berhubungan dengan pihak-pihak yang sedang berperkara. Itu satu. Yang kedua, dengan hal-hal tersebut kita akan bisa menambah atau mempertambah integritas kita, bahwa kita tidak akan tergoda oleh hal-hal yang ditawarkan oleh pihak eksternal, terutama yang berperkara. Dalam hal ini yang paling jelas itu gratifikasi. Apapun bentuknya, kita harus menghindari itu. Jadi cukup kita berdisiplin terhadap pelayanan kita, tentu kita akan bisa terhindar dari hal-hal yang bisa membuat kita terjerumus dalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rani Widarasati. Saya adalah CPNS dari Pengadilan Negeri Langta. Untuk informasinya teknisi sarana dan prasarana. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai Ibu mengenai salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh salah satu aparatur negara, terutama kita ASN, yaitu mengenai sikap kesiapsiagaan bela negara. Pada kali ini kita akan mewawancarai salah satu ASN yang berada di Pengadilan Negeri Langta, yaitu Prakom andalan kita yang bernama Ibu Kaliza. Halo Bu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut untuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama, bela negara itu kan bukan tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang mengenai peralatan atau perangkat senjata ya Bu. Bela negara itu berkaitan dengan sikap kita bahwa setiap ASN itu harus memiliki. Menurut Ibu, pertanyaannya ya Bu, apa sih sikap dari kesiapsiagaan bela negara yang dapat kita implementasikan dalam sikap, disiplin dan juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di kantor ini? Kalau untuk siaga bela negara itu sebenarnya tidak hanya ditujukan dalam bentuk fisik, tetapi disiplin dan tanggung jawab itu bisa kita aplikasikan sehari-hari melalui pekerjaan kita. Contohnya di kantor ini sudah ada jam pulang dan jam masuknya. Kita disiplin, istilah kita disiplin waktu. Kemudian juga kita punya aturan. Nah, di sini artinya kita harus disiplin aturan. Kemudian setiap kita melaksanakan tupoksi, nah itu kita lakukan dengan bertanggung jawab. Nah, sebenarnya hal sekecil itu yang menurut saya sudah menunjukkan sikap nyata terhadap kita untuk bela negara. Karena dengan begitu, nanti lama-lama kepercayaan pengadilan kepada masyarakat itu akan semakin meningkat. Menurut saya seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Pengadilan itu adalah salah satu garda terdepan bagi masyarakat untuk mencari suatu keadilan. Kesiapsiagaan bela negara bagi ASN itu bukan tentang apa yang berkaitan dengan kesiapan fisiknya saja, tetapi berkaitan dengan kesiapan kita, profesionalitas dan juga pelayanan dalam publik atau masyarakat. Pertanyaan yang saya tanyakan Bu, menurut Ibu, apa sih Bu sikap-sikap yang dapat kita terapkan di Pengadilan Negeri Langta ini yang bisa untuk mencerminkan sikap bela negara, terutama dalam hal pelayanan publik atau pelayanan hukum kepada masyarakat? Kalau ditanya bela negara terkait pelayanan hukum atau pelayanan publik, itu kita bisa lihat secara langsung melalui PTSP. Nah, di situ kita diharuskan untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan.
Pertama ya artinya kita memberikan salam dan senyum dan sapa. Kemudian kalau cepat ya kita harus cepat, jangan disengaja berlama-lama. Kemudian kalau transparan, segala biaya itu harus disesuaikan dari biaya pajak, jangan dilebihkan dan bukan dikurangi. Terus ketika kita sudah masuk kantor disiplin waktu, kita juga harus siap-siap untuk melayani masyarakat, karena kan kita diberikan waktu 30 menit untuk persiapan, 30 menit di awal dan 30 menit untuk di akhir. Saya rasa dengan hal itu nanti lama-lama akan menghasilkan sesuatu yang besar. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Kita lanjutkan. Akhirnya yang ketiga di zaman sekarang ini, ASN sangat menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Seperti halnya disiplin kerja sudah semakin menurun, lalu perkembangan teknologi yang semakin maju, dan juga para ASN yang harus selalu menjaga integritasnya. Itu merupakan pengertian dari upaya bela negara secara luas. Hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana sih Bu cara yang paling sering ataupun tantangan yang paling sering dihadapi dalam kehidupan kantor untuk selalu menerapkan kesiapsiagaan bela negara, dan bagaimana sih Bu cara menghadapi tantangan tersebut? Jika ditanya tantangan yang paling sering dihadapi, tentunya semua tantangan itu semua kompleks, tidak hanya dalam satu aspek, tapi juga semua aspek, khususnya jika berkaitan dengan perkembangan teknologi. Justru dengan teknologi itu yang membuat pegawai ASN ini menjadi lengah, kemudian tidak fokus, kemudian justru mereka ini terlihat abai atau justru tidak terlalu peduli dengan sekelilingnya, bahkan tidak peduli dengan tugas-tugasnya, karena cenderung terlalu memikirkan teknologi yang dimiliki untuk sekarang ini. Tetapi sebagai pegawai ASN, kita kan dituntut untuk tetap netral, untuk tidak mementingkan kepentingan manapun, termasuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan umum. Kemudian kita juga harus tetap menjaga integritas kita dimanapun kita berada, saat kita bertugas, saat di luar tugas. Nah, untuk membentuk sikap seperti itu, kami itu sudah melalui ada kegiatan pengawasan dan pembinaan, jadi secara internal maupun dari eksternal. Dari eksternal itu dari luar pengadilan negeri Lampung sendiri, contohnya dari pengadilan tinggi Gorontalo. Selain itu, di sini juga kami sudah membangun budaya kerja yang mendukung dengan kesiapan bela negara tersebut. Jadi menurut saya, selain dari pengawasan dan pembinaan, tetapi ketika kita membangun sikap untuk mengintegritaskan diri, kemudian disiplin kerja, maka kesiapsiagaan atau bela negara itu akan tercermin secara tidak langsung. Seperti itu. Oke baik Bu, untuk sesi wawancara hari ini itu sangat berkesan ya Bu. Semoga dengan sesi wawancara ini banyak orang yang bisa mengambil ilmu dan mengambil ilmu supaya memiliki sikap bela negara yang lebih baik lagi. Baik, sekian untuk sesi wawancara ini. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan Ibu. Selamat sore Ibu. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu Febrin sebagai salah satu ASN di Pengadilan Agama Sulawesi tentang kesiapsiagaan bela negara. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu Febrin, bagaimana kesiapsiagaan bela negara bisa diwujudkan melalui sikap disiplin dan tanggung jawab dalam pekerjaan sehari-hari di kantor? Ya, mungkin yang pertama itu ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu itu bisa dari kedatangan, absen awal, absen pulang, lalu bisa juga dengan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Lalu yang kedua itu ada integritas, tidak tergoda oleh suap menyuap maupun itu berupa uang, berupa barang ataupun yang lainnya. Lalu ada tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Jadi melayani pihak itu dengan senyum, ramah, yang penting tidak diskriminasi juga. Lalu ada adaptif terhadap perubahan. Jadi perubahan itu bisa juga kita harus siap dengan perubahan jika ada teknologi-teknologi baru yang akan kita gunakan ke depannya. Terima kasih Bu Febrin. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Ibu Febrin, apa contoh nyata tindakan sehari-hari di kantor yang mencerminkan semangat bela negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat? Kita bisa melayani pihak-pihak itu dengan ramah, dengan adil, dengan senyum, salam sampai itu pasti. Lalu yang kedua bisa menjaga integritas dan transparansi. Yang ketiga profesionalisme terhadap pihak dan karyawan yang lain juga. Lalu pemanfaatan teknologi yang baik juga. Lalu yang terakhir itu bisa menjadi teladan untuk sikap kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam menjaga kesiapsiagaan bela negara di kantor dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Mungkin kalau tantangan itu ada disiplin waktu, karena kita kan pasti tugas juga banyak, jadi kadang ada yang masih tertinggal atau juga saat disiplin untuk absen awal itu biasanya bisa terlalu mepet juga. Yang kedua itu ada tantangan terkait teknologi, karena tidak semua karyawan itu mampu terhadap teknologi sekarang saat ini. Lalu untuk solusinya itu bisa dengan adanya pelatihan untuk teknologi, lalu disiplin, menerapkan disiplin kepada diri sendiri, terutama datang tepat waktu, pulang juga tidak terlalu cepat, lalu tentang pekerjaan juga supaya tidak semuanya tertinggal. Terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap para narasumber, kami dapat simpulkan bahwa kesiapsiagaan bela negara di lingkungan ASN dapat diwujudkan melalui disiplin, tanggung jawab, dan integritas dalam bekerja, seperti hadir tepat waktu, bekerja sesuai aturan, dan menolak praktik korupsi. ASN juga harus memberikan pelayanan publik yang profesional, adil, dan transparan.
serta dapat memanfaatkan teknologi untuk efisiensi. Tantangan yang dihadapi mencakup tekanan pekerjaan, godaan birokrasi, dan adaptasi teknologi. Untuk mengatasinya, diperlukan kesadaran diri, budaya kerja yang positif, dan peningkatan kompetensi. Secara umum, ASN berperan penting dalam memperkuat ketahanan nasional melalui pelayanan publik, penegakan hukum, dan menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa. Bela negara adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk ASN, melalui pengabdian yang profesional dan integritas.